isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum ada kita. tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Ayah perkosa anak kandung saat istri bekerja di luar negeri. Sekolah tanpa ponsel, siswa akui jadi lebih fokus belajar. Melihat produksi kue tutun jelang perayaan Imlek 2025. Tabi pun, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Lampung hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Hemalina. Inilah Kompas Lampung sepekan selengkapnya. Saudara, polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang ibu rumah tangga yang jasadnya ditemukan dengan kondisi penuh luka dan setengah tanpa busana. Dari hasil pemeriksaan, motif asmara jadi alasan pelaku tega menghabisi nyawa korban. Polisi akhirnya meringkus pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita ibu rumah tangga yang jasadnya ditemukan warga setengah tanpa busana di Desa Bukoposko, Kecamatan Waiserdang, Kabupaten Mesuji, Lampung. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan, peristiwa ini terjadi saat pelaku mendatangi korban yang saat itu sedang memasak. Pelaku yang menyukai korban mengungkapkan perasaannya. Namun lantaran merasa tidak puas akan jawaban korban, pelaku pun langsung menghabisi nyawanya dengan cara memukul menggunakan cangkul secara berulang kali, hingga korban mengalami luka berat dan meninggal dunia. Dan menyatakan perasaannya pada korban bahwa pelaku ini menyukai si korban. Nah, menurut keterangan dari pelaku, si korban ini pun juga membalas demikian. Ya, saya juga senang karaoke bahasa Jawa gitu ya. Dia juga senang karaoke. Ya wes balik no. Itu jawabannya sih korban. Nah, setelah dinyatakan demikian, pelaku ini mundur. Mungkin di situ dia merasa agak kecewa atau apa. Dia seolah-olah pergi, tapi ternyata mengambil satu buah cangkul. Setelah dia pegang cangkul itu, dia kembali ke arah korban, dia pukulkan cangkul itu ke bagian kepala korban. Kurang lebih ada 2 kali. Dari kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya pakaian korban, pakaian pelaku, serta cangkul yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV, Lampung. Seorang ayah di Lampung Utara tega memperkosa anak kandungnya sendiri di saat sang istri sedang bekerja sebagai pekerja migran di Hong Kong. Kini, atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Satreskrim Polres Lampung menangkap Siswanto, seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri, warga desa Mekar Asri, Sungkai Tengah pada Selasa 14 Januari kemarin. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan, yang selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Motif pelaku tega mensetubuhi anak kandungnya sendiri lantaran merasa kesepian setelah sang istri atau ibu dari korban bekerja sebagai pekerja migran di Hong Kong. Pelaku melancarkan aksinya dengan cara masuk ke kamar korban dan memaksa serta mengancamnya untuk mau melayani nafsu bejatnya.
Ini telah mengamankan salah satu terduga pelaku persetubuhan dan pencabulan anak kandung sendiri. Dia mencabuli dan mensetubuhin korban di kediaman dia. Kini atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Lalu saudara, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Lampung Timur tega menghabisi nyawa bayi kandungnya sendiri yang masih berusia 6 bulan dengan menggunakan senjata tajam. Dari penyelidikan, motif pelaku karena merasa depresi lantaran lelah mengurus anak dan suami yang tak kunjung pulang. Bikin heboh, seorang ibu warga desa Waiareng, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, tega menghabisi nyawa bayi kandungnya sendiri yang masih berusia 6 bulan. Pelaku melakukan aksi pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam, lantaran mengalami depresi akibat lelah mengurus anak dan suami yang jarang pulang. Hal ini diungkap oleh Kapolres Lampung Timur AKBP Beni Prasetya, yang juga mengatakan saat ini pelaku dalam perawatan medis lantaran sempat meminum racun usai membunuh sang buah hati. Untuk motif, tersangka saudari Umida Siva ini melakukan pembunuhan karena depresi akibat mengurus anaknya yang banyak, kemudian suaminya jarang pulang ke rumah. Kasus pembunuhan bayi. Saat ini jasad korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Sementara kasus ini masih ditangani Polres Lampung Timur. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Sekolah tanpa ponsel, siswa akui jadi lebih fokus belajar. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Polresta Banda Aceh menetapkan satu warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampan pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam live di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi
setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Penghujung malam. Malam. Ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka, kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk, setiap Selasa pukul 10 malam, live di Kompas TV. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios di Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Masih bersama saya Hemalina di Kompas Lampung. Viral saudara aksi sejumlah orang melakukan penjarahan terhadap truk pengangkut daging beku di Muaro Jambi. Sebelumnya sempat ramai bahwa daging yang dijarah adalah untuk keperluan makan bergizi gratis. Namun setelah ditelusuri polisi, kabar tersebut tidak benar, di mana mobil pengangkut daging itu milik sebuah perusahaan dan murni kepentingan bisnis perdagangan. Dari peristiwa ini, 4 pelaku penjarahan sudah ditangkap polisi. Bos, dijarah bos. Dijarah, mobil dijarah. Kami mau dibacok itu. Mobil truk pengangkut daging beku yang mengalami kecelakaan tunggal karena terperosok ke dalam selokan jalan lintas kilometer 58 Desa Suku Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi, dijarah oleh sejumlah orang. Dalam rekaman video amatir yang sempat viral, tampak para pelaku menjarah dus berisikan daging beku dari dalam truk ketika sang sopir sedang memperbaiki mobil tersebut. Setelah mendapat laporan, polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap 4 pelaku berinisial DN, SP, serta AG dan AP. Sebelumnya sempat viral bahwa daging beku dari truk yang dijarah merupakan untuk kepentingan program makan bergizi gratis. Namun, setelah ditelusuri kabar tersebut tidak benar, melainkan daging beku milik salah satu perusahaan yang berada di Jakarta dan akan dikirimkan ke Riau serta murni kepentingan bisnis perdagangan. Rencana daging ini kan dari Jakarta, dari PT Suri Nusantara Jaya, tujuannya ke PT Suko Tritama Mandiri. Ini murni untuk kepentingan bisnis perdagangan. Kami tegaskan dalam hal ini bukan program makan siang bergizi gratis dari pemerintah, ini murni. Kini atas perbuatannya keempat tersangka sudah diamankan dan harus mendekam di sel tahanan. Ratnasari, Kompas TV, Jambi. Baru beberapa hari dibeli, motor jenis trail yang terparkir di teras kamar indekos milik warga raib digasak pencuri. Pelaku berjumlah 2 orang yang terekam CCTV ini tampak begitu cepat dalam mengeksekusi aksi pencuriannya. Dengan mengendarai sepeda motor, 2 pelaku pencurian yang menutupi wajahnya ini menyatroni sebuah rumah indekos di Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Lampung. Hanya dalam hitungan detik, aksi pencurian yang terekam kamera pemantau CCTV ini, pelaku berhasil menggasak motor korban dengan cara merusak atau membobol kunci rumah. Aksi pencurian itu baru diketahui korban saat melihat sepeda motor jenis trail berwarna hitam putih miliknya sudah tak ada di tempat parkiran kos. Oh, motor di sini Bu ya? Memang dia penampilannya kayak anak-anak kuliahan gitulah. Ya pas yang punya turun, mau ini pergi kerja. Dia nanya, Pak, lihat motor aku nggak di situ? Gitu. Loh,
motor apa? Motor ini gede, dia bilang gitu. Nah, terus warung depan itu ngomong, motor lagi ya om, gitu. Iya, terus ini lihat di CCTV gitu, terus ngeliat, waduh iya diambil orang. Udah dari situ dia terus. Aksi pencurian motor ini pun dilaporkan korban ke Polresta Bandar Lampung dengan menyertakan bukti rekaman CCTV dan berharap para pelaku dibekuk serta sepeda motor kesayangannya bisa kembali. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Beralih ke berita lain, Saudara, SMA Negeri 9 Bandar Lampung menerapkan sekolah tanpa ponsel genggam bagi siswanya. Alhasil, cara ini dinilai berdampak baik bagi siswa yang mengaku bisa lebih fokus belajar dan terbiasa bersosialisasi atau berinteraksi langsung dengan sesama siswa lainnya tanpa gadget. SMA Negeri 9 Bandar Lampung menerapkan sekolah tanpa ponsel genggam atau gadget kepada para siswanya. Ponsel genggam yang dibawa siswa ini diminta oleh guru untuk dikumpulkan dan diambil kembali ketika akan jam pulang sekolah. Penerapan program sekolah tanpa ponsel genggam bagi siswa ini sudah diterapkan sejak awal semester kedua tahun ajaran 2024-2025. Cara ini memberikan dampak positif bagi siswa-siswi yang mengaku menjadi lebih fokus belajar dan bersosialisasi langsung dengan sesama pelajar lain di sekolah. Berdampak positif bagi kami. Yang pertama, kami dapat membangun pertemanan yang lebih kuat karena dengan tidak adanya HP, kami dapat bersosialisasi satu sama lain dengan sangat baik. Lalu kami juga lebih serius belajar dikarenakan tidak ada gadget yang mengganggu kami, entah itu bermain game di sela-sela pelajaran ataupun dengan bercanda-canda melalui gadget tersebut. Pihak sekolah menerangkan sengaja menjalani program siswa tanpa ponsel genggam ini lantaran melihat fenomena kebiasaan remaja yang begitu masif menggunakan gadget sehingga dinilai mengganggu proses belajar mengajar. Program ini juga mendapat dukungan penuh dari setiap orang tua siswa. Bahwa adanya keresahan dari Dewan Guru ketika mereka mengajar anak lebih anak tidak fokus untuk mengikuti pelajaran karena sebentar-sebentar mereka harus membuka HP, sebentar-bentar mereka harus membuka HP. Kemudian ada juga keinginan dari orang tua siswa juga supaya HP dari anak-anak itu ketika pada saat proses pembelajaran itu diambil saja, disimpan gitu kan, supaya anak lebih fokus dan mereka tidak gampang terprovokasi oleh teman-temannya di lingkungan luar pada saat proses belajar mengajar. Tentunya dengan penerapan program sekolah tanpa ponsel genggam ini diharapkan bisa memberikan dampak baik bagi siswa agar lebih fokus dalam belajar dan bisa bersosialisasi atau berinteraksi langsung dengan sesama pelajar. Program ini tentunya juga bisa diterapkan bagi para siswa-siswi di sekolah lainnya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Melihat produksi kue tutun jelang perayaan Imlek 2025. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran ini. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV.
malam. Ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka, kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam live di Kompas TV. Masih bersama saya Hermalina di Kompas Lampung. Dalam mensosialisasikan penetapan harga baru gas LPG subsidi 3 kg sebesar Rp20.000 dari harga sebelumnya Rp18.000 per tabung, Disperindak Lampung menggelar operasi pasar. Warga diimbau untuk membeli gas LPG subsidi 3 kg langsung di pangkalan agar mendapatkan harga eceran tertinggi yakni Rp20.000. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung menggelar operasi pasar LPG subsidi tabung 3 kg pada Jumat sore kemarin. Operasi pasar ini digelar sebagai bentuk sosialisasi atas perubahan harga baru gas LPG subsidi 3 kg yang sebelumnya dijual dengan harga eceran tertinggi Rp18.000 kini menjadi Rp20.000 per tabung. Setidaknya dalam operasi pasar murah ini, Disperindak Lampung menyediakan 450 tabung gas LPG subsidi 3 kg yang disebar di beberapa titik, di antaranya Kota Karang, Teluk Betung Utara, dan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Ya, untuk di eceran saya biasa dapat harga segitu. Katanya naik. Berapa Ibu biasanya mereka? Ada yang bilang sekitar 24-26. Oh gitu ya, di warung-warung. Tapi kita hari ini beli di pangkalan 20 Ibu ya? Kasih Bu, 3. Kepala Disperindak Lampung, Evi Fatmawati menganjurkan warga untuk membeli gas LPG subsidi 3 kg langsung di pangkalan agar mendapatkan harga eceran tertinggi Rp20.000. Pasalnya, jika dibeli di warung atau toko, harga gas LPG tabung melon tersebut bisa menyentuh angka Rp25.000 per tabung. Jadi sesuai dengan SK Gubernur yang sudah ditetapkan, harga gas itu di pangkalan itu adalah Rp20.000 ya, sesuai dengan HET. Jadi kepada masyarakat yang akan beli gas 3 kilo, kami arahkan, kami anjurkan adalah belinya di pangkalan. Karena pangkalan
Warga berharap operasi pasar gas LPG subsidi bisa dilakukan secara rutin dengan penyebaran lokasi yang makin banyak, sehingga dapat mempermudah masyarakat mendapatkannya. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Miliki rasa manis dan tekstur yang legit, kue tutun atau yang biasa juga disebut kue keranjang ini merupakan kudapan khas yang mesti ada saat perayaan Imlek. Nah, di Lampung, saudara, ada produsen kue tutun yang kini mulai kebanjiran pesanan jelang perayaan Imlek. Kue tutun merupakan kudapan khas masyarakat Tionghoa saat dalam perayaan Imlek. Di Bandar Lampung, salah satu produsen pembuatan kue tutun atau yang biasa juga disebut kue keranjang ini milik Hasan Kurniawan yang berada di Jalan Yudhistira Sawah Lama, Tanjung Karang. Di tempat ini banyak memberdayakan warga yang dalam sehari bisa memproduksi sebanyak 1.000 kue tutun bahkan lebih. Usaha produksi kue tutun milik Hasan ini merupakan usaha keluarga yang dilakukan secara turun-temurun sejak tahun 1978 silam. Kue tutun atau kue keranjang ini berbahan dasar tepung ketan, gula, santan, dan sejumlah bahan lainnya yang hasil olahannya memiliki tekstur legit dan manis yang cocok disantap bersama orang terkasih. Untuk produksi harian kira-kira lebih kurang 1.000 piece. Nah, kalau untuk kondisi sekarang ini kita belum begitu ketahuan ya. Nanti kira-kira mau seminggu mau Imlek baru kelihatan permintaannya. Kemarin itu kendalanya di ketan. Ketan susah, barangnya mahal. Nah, untuk tahun ini kendalanya di gula. Gulanya naiknya hampir 60.000 per sak. Jadi ya mau nggak mau kita harus menaikkan harga per kilonya dari tahun ini. Hasan juga menyebut biasanya permintaan akan kue tutun meningkat ketika 1 minggu jelang perayaan Imlek yang dijual dengan harga Rp15.000 per buahnya. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Seorang ibu rumah tangga di Kota Bandar Lampung setiap harinya disibukkan dengan membuat puding rumahan yang memiliki model dan warna yang cantik. Usaha yang baru dirintis pada tahun 2024 lalu ini setiap bulannya mampu meraup keuntungan hingga Rp8 juta, sehingga mampu membantu perekonomian keluarga. Terletak di Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Fitri Aisyah, seorang ibu rumah tangga memilih membuka usaha puding rumahan yang baru saja ia rintis di tahun 2024 lalu. Berbagai jenis model puding cantik berhasil dibuatnya, seperti puding hampers, puding ulang tahun, dan puding sekat mini. Bahan yang diperlukan pun sebenarnya tak jauh berbeda dari puding pada umumnya, seperti tepung agar-agar, tepung jeli, tepung maizena, gula pasir, dan susu full cream. Namun, Fitri menjelaskan bagian dari proses pembuatan yang sedikit menantang ialah ketika puding dimasak, harus terus diaduk supaya adonan tepungnya tidak menggumpal dan menghasilkan tekstur yang diinginkan. Fitri juga mengaku yang membedakan puding buatannya dengan puding lain ialah terdapat ukuran kecil yang tentu memiliki harga ekonomis, namun tetap memiliki warna dan bentuk yang cantik dan menarik. Kebanyakan biasanya orang jual puding itu size-nya besar. Nah takutnya kan aku biasa beli puding itu sebelum aku jadi owner tuh suka nggak habis. Jadi gimana caranya aku orang tuh bisa beli sekali makan langsung habis. Jadi bisa dia repeat order lagi gitu. Jadi mungkin dari segi bentuknya dia lebih kecil, terus juga dari warna-warnanya menarik. Jadi orang kebanyakan pesen ke aku tuh karena cantik-cantik bentuknya gitu. Untuk harganya sendiri, Fitri membandrolnya mulai dari Rp30.000 hingga Rp250.000, tergantung variasi puding yang bisa dipesan sesuai keinginan atau Anda juga bisa memesan yang sudah tersedia. Biasanya para pembeli memesan untuk hadiah seminar, ulang tahun, anniversary, dan momen besar lainnya. Dalam sehari, jika pesanan ramai dan memanfaatkan momen besar, pesanan bisa mencapai 10 hingga 15 paket puding. Dan dalam sebulan, Fitri mengaku bisa meraup omset jutaan hingga belasan juta rupiah. Hemalina, Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung.
Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Lampung sepekan minggu ini. Saya Hemalina mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen,